warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan diri kita terlebih dahulu dari dulu. Nama saya Astalia. Nama saya Nada Pratiwi. Nama saya Novian Rusya Putri. Nama saya Kelompok 9 sekarang akan menjelaskan dan memberi contoh tentang etika komunikasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah poin pertama di dalam etika komunikasi massa. Tanggung jawab adalah jurnalis atau orang yang terlibat dalam komunikasi massa harus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaannya. Jadi contohnya seperti wartawan atau pers itu harus bertanggung jawab tentang apa yang telah disiarkan. Poin kedua adalah kebebasan pers. Kebebasan yang sangat bertanggung jawab. Jadi seorang wartawan itu harus lebih berusaha dan mencari fakta-fakta yang benar, lebih teliti dan dalam nama ataupun hal-hal yang akan dia siarkan nantinya. Contohnya adalah pada pemberitaan kasus Antasari yang melibatkan wanita bernama Rani oleh salah satu stasiun TV. Kasus ini, di sini mereka hanya menggunakan narasumber sekunder saja, yaitu seorang wartawan hanya mencari opini melalui keluarga Rani ataupun tetangganya. Seharusnya seorang wartawan harus mencari atau meminta opini tersebut langsung kepada orang yang bersangkutan, yaitu Rani. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu ketepatan dan objektivitas. Pertama, yaitu dalam menulis berita harus akurat, cermat dan tidak ada kesalahan. Di sini sebagai wartawan tuh harus lebih teliti untuk menulis beritanya. Lalu yang kedua, pemberitaan berdasarkan fakta, bukan interpretasi wartawan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah headline, isi dan foto yang ditampilkan harus sesuai. Jadi kalau misalkan isi sama fotonya itu berbeda, itu akan membuat para pembaca jadi bingung. Contoh di poin 3 yaitu adalah ada sebuah berita yang ditayangkan di salah satu televisi, yaitu TV One. Di beritanya itu mereka menayangkan bahwa Nurdin Entop itu telah meninggal karena ditembak mati. Namun di media lain itu ternyata yang ditembak mati itu bukan Nurdin Entop. Jadi kesimpulannya TV One kurang akurat dalam menayangkan beritanya. Selain itu, para pendengar berita dan penikmat berita itu menjadi mempunyai asumsi yang salah akan berita tersebut. Nah, kita di sini akan menjelaskan poin keempat. Nah, itu yang pertama adalah jurnalis harus bebas dari kepentingan pribadi. Jurnalis juga tidak dan seharusnya memang tidak ingin atau tidak harus menerima uang ataupun hadiah yang dapat mempengaruhi suatu hasil kerja mereka. Jurnalis juga tidak terlibat dalam partai politik sehingga tidak timbul konflik of interest. Tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai berita atau news value. Dan mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik. Dan melindungi rahasia suatu sumber berita. Dan yang terpenting adalah tidak melakukan plagiat. Saya akan menjelaskan dan memberi contoh poin kelima, yaitu tindakan adil untuk semua orang. Harus berani melawan keistimewaan yang diminta oleh seseorang atau sekelompok orang. Tidak boleh menjadi kaki tangan pihak tertentu yang mempengaruhi proses pemberitaan. Bertanggung jawab atas laporan beritanya kepada publik dan memberi kesempatan kepada publik untuk mengajukan keberatan. Dan yang terakhir, tidak boleh sembarangan menuduh. Contohnya yaitu, jadi misalnya saya kerja di sebuah perusahaan dan bos saya itu adalah salah satu yang mengikuti pilkada besok. Misalnya bos saya itu Ahok, pas pilkada Jakarta kita nggak boleh memberitakan tentang Ahok atau pro Ahok, jadi kita harus adil memberitakan semuanya. Dan kita harus pas hasil pilkadanya kita harus mengumumkan semuanya dengan adil dan tidak pro ke salah satu calonnya. Kesimpulannya adalah segala bentuk etika dapat diperlukan dalam kehidupan, baik itu etika yang berhubungan dengan perilaku setiap individu secara psikologinya maupun etika yang berhubungan dengan dunia pers dalam konteks komunikasi massa. Seberapa banyak apapun sebuah etika, jika tidak ada kesadaran diri dari semua
semua pihak dalam berkomunikasi, maka sebanyak itulah pelanggaran yang terjadi terhadap etika. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum